وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه من أهل التقى والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, dimana Allah sebagai pencipta kita semuanya dan pencipta segala alam semesta ini, yang Allah memperkenankan kita berada di dalamnya, hidup, diberi nafas, dan tidak lupa Allah telah menghantarkan kita kepada nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Moga nikmat ini terus sampai kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu serta salam sallallahu alaihi kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salat ini menjadikan kita semakin dekat dengan beliau. Allah buka hijabnya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang qurratan wa manama fi dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam Jumat ini, malam yang berbarakah, Sayyidul Ayyam, tuannya hari yang paling istimewa dari hari-hari yang lainnya, yang sampai dikenal dengan Lailatul Gharra. Malamnya dikenal dengan Lailatul Gharra, malam yang sangat cerah, dan harinya dikatakan Yaumul Azhar, malam yang penuh dengan berkembang, yang cerah, yang indah. Oleh karena itu, di malam yang penuh barakah ini sampai hari esok, maka kita niatkan pada diri kita untuk menghidupkan malam ini dengan aktivitas dan amal-amal yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena setiap amal-amal yang kita lakukan di malam hari ini sampai hari esok merupakan amalan yang sangat-sangat diistimewakan. Bahkan malaikat-malaikat Allah dipertugaskan oleh Allah, diturunkan secara khusus untuk mencari orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang paling utama yang kita lakukan, yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari Jumat sampai esok pada maghrib besok. Kemudian selain itu kita jangan lupa untuk membaca suratul Kahfi, yang mana surat ini sangat luar biasa. Dan ini sangat dianjurkan, siapa yang membaca surat Kahfi, kata Rasulullah, maka akan ada pada dirinya cahaya. Allah berikan cahaya, yang mana cahaya itu akan tembus sampai ke langit. Ada yang mengatakan ini cahaya kalau dibuka hijab seseorang, maka dia akan bisa melihat cahaya ini sampai ke Baitul Atiq, antara dirinya sampai ke Ka'batul Musyarrafah. Oleh karena itu jangan tinggalkan kita membaca surat Al-Kahfi. Di samping pula dianjurkan juga kita membaca surat Yasin. Kita hadiahkan surat Yasin kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kepada guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, ataupun kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Dan untuk supaya hajat-hajat dikabulkan oleh Allah SWT, maka Allah juga digampangkan segala urusan, diangkat segala macam musibah dari diri kita dan kaum muslimin dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari malam Jumat dan hari Jumat. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Langsung saja, sebagaimana biasa, kita akan memulai kajian kita dalam kitab Mafahim Najib wa Ushah. Pemahaman-pemahaman yang harus wajib untuk diluruskan. Karena kata Syekh Muhammad bin Al-Muti, kata-kata wajib berarti tidak bisa ditolerir. Ini kata-kata, ini pemahaman-pemahaman yang tidak bisa ditolerir. Kalau kita punya pemahaman yang salah, yang mana pemahaman salah ini akan bisa mengantarkan kita kepada kekufuran, keluar dari Islam. Oleh karena itu kita harus belajar, kita harus tahu hal-hal yang wajib kita imani, hal-hal yang wajib kita ketahui,
supaya hal itu ya menjadikan diri kita mawas diri, menjadi benteng kita sampai akhir hayat, mengawal kita sampai akhir hayat untuk selalu berada pada koridor yang benar, pada jalan yang benar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tanpa itu kita akan bisa ya menyebabkan apa yang kita amalkan, apa yang kita yakini bisa rusak. Ya. Ibarat iman itu tak boleh dicampuri sesuatu yang kotor. Kalau iman kita kotor, maka bisa berpengaruh mengurangi keimanan sedikit demi sedikit sampai kita tidak sadar bahwasanya iman kita betul-betul hilang dan kosong. Nauzubillah min. Oleh karena itu, marilah kita belajar, kita niatkan diri kita untuk selalu haus akan ilmu Allah, haus akan ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita berniat seperti yang diniatkan Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Qala al-mu'allif Abu Yusuf Muhammad bin Ali bin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid-dharain amin. Agar ini kita masih membahas tentang tawassul, di mana pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada seorang tokoh dalam Islam yang menjadi panutan sebagian orang kaum muslimin, khususnya di daerah Makkatul Mukarramah, Saudi Arabia. Ulama ini sangat dijadikan rujukan dalam setiap permasalahan, dalam setiap apa yang mereka jadikan dalam ilmu mereka, kajian-kajian mereka menjadikan rujukannya adalah kepada tokoh ulama yang satu ini khususnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini beliau dari Najd yang berada di salah satu kota yang ada di Saudi Arabia sekarang ini. Beliau pernah ditanya tentang tawassul. Ya, bagaimana pendapat beliau tentang tawassul dengan Rasulullah? Tentang tawassul dengan orang-orang soleh. Maka itu sudah kita bahas kemarin bahwa beliau secara tidak langsung beliau sama sekali tidak mengingkari dan tidak membantah, bahkan tidak sampai mengatakan haram akan amaliyah bertawassul kepada Rasulullah SAW atau bertawassul dengan orang-orang soleh. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Maka di sini kita melanjutkan tentang pendapat beliau, di mana ada kabar di zaman beliau, di saat beliau masih hidup, tentang orang-orang yang mengatakan desas-desus kabar di mana beliau mengingkari, bahkan mengkafirkan, ya, mengeluarkan orang-orang dari Islam, di mana orang-orang tersebut mengamalkan amaliyah tawassul. Ketika ada orang-orang yang mengamalkan tawassul, maka Syekh Muhammad bin Wahab ini, ya, dari kabar-kabarnya dikatakan beliaulah yang mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan tawassul. Apakah ini benar? Ya, maka kita akan tahu sejatinya apakah ini betul-betul dari pendapat beliau atau gimana, atau dibuat-buat dari pengikut-pengikut beliau. Maka di sini beliau mengatakan, "Waqad ja'ani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi risalati muwajjah li ahli Qasim." Terdapat suatu riwayat, suatu kabar datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalah beliau, surat beliau yang ditujukan kepada penduduk Qasim. Penduduk Qasim suatu daerah di tempat di daerah Saudi Arabia sana. Di mana dalam tulisan beliau itu al-istinkar syadidah, beliau sangat-sangat mengingkari, menolak alaman nasaba ilaihi, ya, atas orang yang menyandarkan kepada beliau takfirul mutawassil bis sholihin, akan mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh.
Jadi beliau tidak mengakui, tidak membenarkan bahwasanya beliau pernah mengkafirkan orang-orang bertawasul dengan orang-orang soleh. Ini secara langsung beliau menolak, ya. Sehingga di dalam itu, dalam surat itu, dalam risalah itu, ya, beliau mengatakan, Inna Sulaiman bin Sahih iftaru aliyya. Sesungguhnya seorang yang bernama Sulaiman bin Sahih iftaru aliyya, dia telah membuat sesuatu atas nama saya, ya, mengaku-ngaku atas nama saya, umur alam akulha, dalam beberapa masalah yang aku tidak sama sekali pernah mengucapkannya. Jadi beliau dituduh. Yang menuduh adalah seorang yang mengatakan pecintanya, yaitu Sulaiman bin Sahih. Dia mengaku-ngaku mengatasnamakan Syekh Muhammad Abdul Wahab, bahwasanya Syekh Abdul Wahab ini telah mengatakan ini dan itu akan fatwa-fatwa dalam agama, yang mana beliau tidak pernah mengatakan itu. Walam ya'ti aktsaruha ala bali. Ya. Bahkan beliau mengatakan dan tidak pernah terlintas kebanyakan hal itu, perkara-perkara itu di dalam benakku sama sekali. Kok sampai tega orang ini kok menuduh saya pernah mengatakan ini dan itu, padahal saya enggak, sama sekali tidak pernah mengatakannya. Bahkan terbelesit dalam pikiranku saja tidak pernah, kata beliau. Faminha, di antara yang beliau sampaikan di situ yang ini dinisbatkan, disandarkan kepada beliau adalah anni akfuru man tawassala bisoli, bahwasanya aku ini menganggap kafir, mengkafirkan orang yang bertawasul dengan orang-orang soleh. Ini termasuk perkara-perkara yang dinisbatkan, disandarkan pada beliau, padahal ini sama sekali beliau tidak pernah mengucapkannya, mengatakan. Ada lagi beliau dituduh anni akfuru al-Busiri, saya ini dituduh mengkafirkan Imam Busiri, seorang ulama besar, pecinta, ya, dan pemuja akan baginda Nabi Muhammad, yang punya karangan qasidah, sebuah syair yang sangat indah yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, hampir mengamalkan dan membaca, ya, karangan beliau ini, yaitu Burdah, Qasidatul Burdah, yang dikarang oleh Muhammad bin Sa'id al-Busiri. Beliau ini dari Mesir, ya, punya karangan namanya Burdah. Dikatakan Burdah karena suatu saat Imam Busiri ini sakit. Dia seorang ulama besar di zamannya. Sampai pernah suatu saat beliau terkena sakit, yang mana sakit ini menyebabkan bagian tubuh beliau lumpuh, tidak bisa berjalan lagi. Maka di saat beliau itu terbaring sakit seperti itu, beliau ada azam, ada keinginan untuk beliau mengarang suatu pujian terhadap Rasulullah SAW, menggubah, ya, suatu pujian yang itu dirasakan oleh beliau sendiri. Semakin cintanya kepada Rasulullah SAW, akhirnya beliau berniat untuk menulis pujian-pujian tersebut. Maka subhanallah, ketika beliau mengarang karangan itu, subhanallah, ya, karangan tersebut direspon langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga suatu saat beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya beliau berqasidah dengan qasidah yang dikarang oleh Imam Busiri tadi. Akhirnya beliau gembira dengan qasidah yang dibaca, yang dikarang oleh Muhammad bin Sa'id al-Busiri tadi. Sampai saking gembiranya, ya, maka Rasulullah di dalam mimpinya itu memberikan hadiah berupa burdah, kayak seperti selendang itu, seperti surban, dihadiahkan kepada beliau. Tidak hanya itu saja, subhanallah, Rasulullah mengusap kakinya yang lumpuh tadi, yang bisa jalan di dalam mimpinya. Setelah sadar dari mimpinya tersebut, Syekh Muhammad bin Sa'id Busiri tadi bangun.
dengan berlinang air mata saking gembiranya akan ya mimpi yang sangat menyenangkan ini. Ya, para ulama itu kalau mereka itu tidak ada yang paling menggembirakan kecuali bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen mimpi Rasulullah sudah. Itu keinginan terbesar mereka. Tidak ada yang mereka harapkan dari dunia tidak ada. Kalau kita mungkin terbelasih dalam hati kita ingin itu, kita ingin ini dari hal-hal yang dunia. Jadi kalau sudah mereka kalangan orang-orang soleh, kalangan ulama-ulama, ya, kalangan aulia, mereka tidak ada dalam hatinya terbelasih keinginan dunia. Justru mereka yang paling besar keinginan mereka itu adalah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, mengharapkan bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang dirasakan oleh yang pengarang dari Burdah, Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Subhanallah, ketika beliau bangun seperti itu, beliau rasa kakinya seperti bisa digerakkan. Subhanallah, sampai beliau akhirnya dengan ya turun dari ranjangnya, turun dari kasurnya, subhanallah beliau bisa berjalan kembali. Ini berkah dari Burdah. Ini berkah dari ya ungkapan rasa cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Dan bait-bait ini semuanya kalau kita lihat di situ adalah memuji Rasulullah. Dan di dalamnya juga terdapat kandungan-kandungan doa yang bertawasul dengan Rasulullah SAW. Maka ini suatu yang sangat terpuji, yang sangat tidak dilarang oleh dalam agama. Dan ini sangat-sangat mujarab, sangat-sangat mujarab. Kalau kita amalkan, maka ini menyebabkan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ini dibaca ketika orang siapa yang kesulitan, punya hajat, ya, terus kemudian dia membaca kitab Burdah ini, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Cepat dikabulkan dan cepat terlaksana apa yang diinginkan. Ini diantara keberkahan, ya, keikhlasan beliau, kecintaan beliau yang murni kepada Rasulullah SAW. Maka Syekh Muhammad Abdul Habib pernah dituduh bahwasanya beliau pernah mengkafirkan pengarang Burdah tadi yang bernama Syekh Busiri. Maka beliau mengatakan, saya tidak pernah terucap pada bibirku dalam perkataanku mengkafirkan Muhammad bin Sa'id Busiri yang mengarang Burdah. Ya. Karena ucapannya Syekh Busiri tadi yang ada di dalam kitab Burdahnya, ya akramal khalqi, ya, wa anni ahriku dalail khairat. Ya, ada kalimat dalam Burdah itu, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai zat yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, maliman alu, kepada siapa aku ini mengadu datang kalau bukan kepadamu, selain kepadamu ya Rasulullah, ketika terjadinya sesuatu yang paling pelik menimpaku, yang paling dahsyat menimpaku. Kepada siapa kalau bukan kepada engkau? Ini kalimat yang ada di dalam Burdah tadi. Gara-gara kalimat itu dinisbatkanlah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya gara-gara kalimat itu beliau mengatakan pernah mengkafirkan Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Padahal itu tidak pernah beliau lakukan. Juga dituduh beliau anni ahriku dalail khairat. Saya pernah mengatakan, pernah berbuat membakar kitab Dalailul Khair. Kitab Dalailul Khair, kitab yang di situ adalah isinya solawat-solawat yang dikarang oleh, yang disusun oleh Syekh namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli, ya, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, seorang ulama, ya, yang isinya itu semuanya solawat, bersolat kepada Rasulullah SAW. Yang banyak juga kaum muslimin tidak asing bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah akan kitab solawat ini, bahkan dibaca. Di antara fadilahnya, ya, ini bisa menyebabkan orang yang mengamalkan kitab Dalailul Khairat ini bisa menyebabkan dia bisa berjumpa dan bermimpi Rasulullah SAW. Dan di antaranya pula bisa menyebabkan, ya, semua problem-problem yang dihadapi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu fadilah dari membaca Dalailul
khairat. Ya. Karena Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini ketika mengarang ini ada kisah yang sangat unik. Ketika beliau dari perjalanan jauh, ya, keluar kota, akhirnya tiba waktu sholat. Suatu saat waktu sholat tiba, maka beliau datang di satu tempat, ya, ingin berwudu. Akhirnya datanglah beliau ke sumur yang di situ, sumur tadi umum, milik siapapun yang boleh mengambil air di tempat itu. Ketika mendekati sumur itu, beliau bingung. Ini sumur ada airnya, namun tidak ada wadah untuk mengambil air itu. Bagaimana saya bisa mengambil air di dalam sumur ini? Beliau bingung. Ini heran, orang-orang ini bagaimana orang penduduk sini? Milik punya sumur tapi nggak ada cantingnya, nggak ada gayungnya untuk ngambil air. Bingung bagaimana? Agak lama, tidak lama, ada anak gadis kecil, anak kecilnya datang nyamperi Syekh Sulaiman Al-Jazuli tadi. Beliau seorang ulama besar di zaman ini. Akhirnya anak kecil ini mengatakan, ya Syekh, apa yang kau inginkan, apa yang kau ingin berbuat? Maka Syekh Sulaiman Al-Jazuli mengatakan, saya mau ambil air, saya mau wudu, saya mau sholat. Kenapa kok nggak wudu? Ya saya nggak, bingung gini, nggak ada cantingnya, nggak ada gayungnya. Gimana saya mau ambil air? Maka tiba-tiba anak gadis ini mengatakan dengan terherannya, engkau nggak bisa ngambil air yang di dalamnya? Tidak bisa, nggak ada alatnya. Maka subhanallah, ya, anak gadis, ya, anak yang umurnya masih belia ini, kecil ini, tiba-tiba meludah di dalam sumur sambil mengucapkan sholawat Muhammad. Meludah di dalam sumur tadi. Subhanallah, sumur ini kan dalam itu sumur. Tiba-tiba terangkat airnya sampai meluber. Akhirnya mengatakan wanita ini, gadis ini mengatakan, anak kecil mengatakan kepada Syekh Sulaiman Jazuli, ya Syekh, sekarang ambillah wudu. Maka cepat-cepat ambil air wudu. Selesai, dia bertanya Syekh Sulaiman, apakah kamu ini setiap hari ngambil air seperti ini? Iya, bukan hanya saya saja, semua hampir penduduk sini, orang-orang di sekitar sini kalau mau ambil air dari sumur ini dengan cara seperti itu. Ini anak kecilnya saja sudah mengeluarkan seperti keramat, seperti yang istimewa, yang mana Syekh Sulaiman Al-Jazuli waktu itu tidak bisa seperti itu. Akhirnya beliau mengatakan, ini anak kecil tadi mengatakan, Anda ini siapa ya Syekh? Saya adalah Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Oh, kok ini ulama besar yang terkenal begini dan begitu, tapi kok nggak bisa seperti ini? Istilahnya dianggap remeh, dihina istilahnya. Kok ini sudah terkenal ulama besar, tapi masalah ini aja kamu ngambil air nggak bisa dengan cara seperti ini. Akhirnya Syekh Sulaiman tadi seperti menyesal, seperti malu. Kemudian bertanya, ya wahai anak kecil, sebab apa kok ini bisa seperti ini? Apa yang amaliyahmu sehari-hari apa? Sehingga kau hanya seperti ini aja kau dimudahkan. Maka anak kecil tadi mengatakan, ya Syekh, ketahuilah, amalan kami ini tidak banyak, kecuali hanya kami ini selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ini banyak-banyak memperbaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itulah Allah mudahkan, Allah gerakkan, Allah tundukkan segala apa yang kita inginkan dengan berkatnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itulah Syekh Sulaiman pulang dari tempat itu, beliau berazam, berkuat, ingin, ya, mengarang sebuah sholawat kepada Rasulullah SAW. Hanya terciptalah karangan, ya, yaitu yang dinamakan Dalailul Khairat. Silakan kalau ingin mengamalkan bisa, ya, kitabnya banyak dicetak dan banyak dijual di dalam toko-toko kitab. Maka ketika tuduhan-tuduhan ini mengarah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, ya,
Subhanaka hadza buhtanun adzim. Subhanallah, ini adalah suatu kebohongan yang besar. Tuduhan bohong yang sangat-sangat besar kata beliau. Wa ja'a aidan ta'idu qawli hadza fi risalatin ukhra lahu ba'atha ila ahli majma'ah yaqulu fiha idza tabayyana hadza fal masal allati syana'a biha minha ma huwa min al-buhtan adh-dhahir wa huwa qawlu inni ukaffiru man tawassala bis-salihin wa in ukaffiru al-musyri ila akhir magala wajib fiha an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Ini juga pernah beliau sampaikan kepada penduduk di daerah Majma'ah, yang dimana beliau juga dituduh tersebar di tempat itu bahasanya beliau mengkafirkan orang-orang bertawasul, yang menuduh kafir Syekh Muhammad Al-Busiri yang mengarang kitab Buddha dan lain sebagainya. Dan beliau jawabannya sama, yaitu hadza buhtanun azim. Ini sebuah dusta, kebohongan yang sangat besar. Beliau mengingkari. Ini sudah jelas dari Syekh Muhammad Abdul Wahab, seorang tokoh besar yang dianut. Ini tidak pernah sama sekali beliau mengeluarkan statement, mengeluarkan fatwa bahwasanya orang bertawasul itu kafir. Alhamdulillah. Lantas sekarang ini kalau ada yang mengatasnamakan beliau kalau tawasul itu hukumnya haram, maka dari sisi mana? Dari mana beliau mereka ini mengambil omongan ini, pendapat ini? Padahal Syekh Muhammad Abdul Wahab ini sudah jelas dan bisa dilihat dari karangan atau tulisan-tulisan beliau yang sudah dicetak. Beliau tidak pernah sama sekali mengatakan ya tawasul itu haram. Tawasul itu orang yang bertawasul itu hukumnya kafir, sama sekali tidak. Waliyadzubillah min. Itulah ini bisa kita ambil pelajaran pada kajian malam ini. Semoga menjadikan itu semuanya ya barokah, manfaat, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga bisa manfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.